Dia seorang pedagang yang dijualnya barang halal, tidak ada di situ kecurangan, tidak ada tipu menipu, tidak dia bohongi pembelinya. Dari jam 6 sampai jam 12 itu berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita nikmat kesempatan. Bahkan nikmat iman dan Islam kita rasakan juga pada malam yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita rela duduk sesaat untuk majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul adalah panutan kita, suri tauladan kita. Beliaulah satu-satunya contoh kita di muka bumi ini. Bagi kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan pernah lupa untuk mencontoh Rasul, sehingga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muhsinin, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tentunya kajian kita tetap seputar ajaran Islam, yaitu fikih muamalah. Kenapa kita perlu mengkaji fikih muamalah ini, Bapak dan Ibu? Pertama, kita ini telah mengaku sebagai seorang muslim. Satu lagi, kita tidak akan mudah digoyahkan. Kalau kita disebut bukan muslim, kita tak mau. Maka otomatis Islam atau muslim yang kita pegang ini bukanlah sekedar simbol, tapi betul-betul dalam kehidupan kita terkategori memang kita ini orang muslim. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu ternyata bukanlah hanya diketahui tentang ibadah saja, sehingga orang yang tadi sudah rutin ibadah ternyata ada perintah Allah yang lain yang mesti dia lakukan. Makanya di dalam Islam secara umum, bahwa apa yang mesti dilakukan seorang muslim itu dua hal. Apa dua hal itu Bapak Ibu? Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Ini dua nilai. Itu kita lakukan. Salat perintah Pak, salat kita. Puasa perintah, puasa kita. Naik haji perintah, naik haji kita. Zakat perintah, kita berzakat. Lalu ada larangan. Apakah larangan ini juga sama? Tentu ini kita akan lihat dulu. Karena tidak heran kita ada orang melaksanakan perintah di sisi lain melakukan larangan. Makanya Bapak Ibu makan Allah, dua hal ini mesti sejalan. Makanya kalau dalam ayat ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh perbuatan baik, mencegah perbuatan munkar. Jadi ada perintah, ada larangan. Untuk perintah ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah bisa dikategorikan 80% umat Islam itu energik semangat. Tapi untuk meninggalkan larangan, apakah iya atau tidak? Ini kita bisa lihat. Contoh nih Bapak Ibu ya, sholat itu wajib, harus kita lakukan. Keluar sholat
pakai celana pendek nampak lutut. Kita diperintah atau dilarang nampak orang tua Bapak Ibu? Dilarang. Tapi kenapa dilakukan? Kan gini Pak, kan dia yang tahu dia baru perintah, larangan itu kadang tak sadar dia. Nanti jual beli, dia seorang penjual, dia ini sholat, begitu azan, wah dia bahkan tutup kedainya Pak, langsung sholat. Tapi begitu sholat, jual lagi, pembeli itu ditipu sama dia, timbangan dikurangi sama dia. Kira-kira mengurangi timbang itu disuruh atau dilarang? Dilarang. Kenapa dilakukan? Karena yang baru tahu dia adalah baru perintah. Sehingga tidak heran kita ada ucapan di tengah masyarakat, dia ya ini ucapan umum, mudah-mudahan masyarakat sini tidak ada yang ucap. Saya pernah dengar, kok Pak Haji itu begitu ya? Dia enggak, Haji perintah nih Pak, ya enggak Haji. Haji itu perintah. Kok Pak Haji itu begitu? Ini masanya kita ini udah gajian kok belum dikeluarkan gajinya. Udah 1 minggu telat kok nggak keluarkan gajinya. Nggak ada informasi, nggak ada pemberitahuan atau minta maaf, ada penundaan, tidak ada. Tidak ada informasi itu. Akhirnya itu muncullah ucapan tadi Bapak Ibu. Kira-kira menunda gaji ini perintah atau dilarang Pak? Itu larangan. Nah disitulah dia perlu kita ini memahami Islam itu secara komprehensif, secara totalitas. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Kafah itu Pak total. Ini Pak ya, ini ada tisu. Ini kalau masukkan semuanya berarti itu total. Tak ada tinggal, tapi kalau ada tinggal sedikit itu belum total. Paham saya ya? Itu namanya total. Jadi tidak ada yang dipilih-pilih. Karena ada orang kan milih-milih nih. Untuk sementara ini dulu. Syukur saya sholat, walaupun saya menipu orang, walaupun saya curang, walaupun saya makan yang haram, syukur saya sholat. Jadi tidak ada yang Islam seperti itu. Kenapa Bapak Ibu makan Allah? Karena ada di ujungnya, wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu selalu dia membisikkan manusia itu di titik terlemah kita. Lemahnya manusia ini di mana? Paling hobi dia. Itu titik terlemah manusia. Kalau hobi orang riba, disitulah dia tengok si anu itu begini, akhirnya diceritakan. Kalau ada hobi, misalnya hobi mancing hobi Pak, azan berkumandang, nggak digoda, ikan mulai makan, akhirnya dia tunda untuk sholat, itu digoda setan, terlemah kita, dia hobi tadi. Termasuk dalam muamalah juga, dalam kehidupan sehari-hari, yang inilah amal yang paling banyak kita lakukan dalam kehidupan ini, dibanding ibadah sholat, ibadah mahdoh, ini selalu terabaikan oleh umat Islam khususnya Pak. Kenapa terabaikan? Karena memang muamalah ini adalah satu sub syariah yang jarang dijelaskan. Karena apabila dijelaskan Bapak Ibu dengan Allah, orang-orang yang benci kepada Islam yang sudah membuat programnya untuk menghancurkan Islam itu bisa bangkrut mereka, bisa susah mereka. Mereka biasa bisnis, dia tanamkan ilmu bisnis kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan cara yang batil. Dari akadnya tidak jelas, dari model usaha bisnis atau pinjaman bisnis dia bilang membantu, padahal dia mencekik. Kan kadang-kadang kalau misalnya pinjam nih Pak, ya pinjam uang, saya syukur ada orang yang kenal di salah satu lembaga keuangan namanya lembaga keuangan, ada kenal, akhirnya bisa pinjam walaupun agunannya tidak sebesar yang saya pinjam. Dia bersyukur, padahal itu adalah teori orang kafir untuk merusak kita. Akhirnya apa? Karena tidak paham tadi, umat Islam salah satu korban terbanyak dalam masalah ini. Rumahnya
kena lembaga keuangan negara. Mobilnya tanah dia banyak tapi utang semua Pak. Ngerti nggak? Dia utang tempat lain beli tanah. Gayanya ya minta ampun lah masyarakat. Oh datang Bapak tuh tanahnya banyak tuh. Besok kita diimpi dengan tanah Pak. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu Allah itu makanya kenapa penting, karena memang Islam itu mengajarkan kita adalah ajaran yang total, ajaran yang seluruh menyeluruh. Bahkan dulu kalau zaman dulu orang sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin saya itu lahir di tahun 78, jadi hidup di tahun 90 itu masih takut orang meminjam uang di salah satu lembaga keuangan. Oh itu bunga tuh, kan gitu loh dulu itu. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu bunga itu haram Pak, sekarang jadi haram ya. Akhirnya banyak orang ambil bunga tuh, ya kan? Nah, Bapak Ibu menurut Allah, karena dua hal ini yang mesti kita laksanakan, maka disitulah perlu kita memahami bagaimana sebenarnya perjalanan Islam dalam kehidupan kita. Karena kita ini Bapak Ibu, kenapa harus tahu semuanya? Karena ini di dunia ini adalah perjalanan kita menuju kematian. Betapa bahagianya kita mendengar bahagianya itu bukan bersyukur dia meninggal, bukan, tapi bahagia karena meninggalnya dalam keadaan baik. Ada ulama kita baru saja meninggal dunia dan orang semuanya sedih Pak. Kenapa? Dia adalah corong umat. Dia selalu berikan nasihat, bahkan kematiannya pun nasihat. Karena ayat Allah, wa kafa bil mauti mu'iz, kafa bil mauti wa'iz. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Dia selalu mendakwakan orang. Maka di media sosial, di televisi itu terus beritanya disebutkan. Kenapa? Karena begitulah tidak rela umat ini kehilangan dia karena banyaknya kebaikan. Mereka dan dia sudah meninggal dunia. Dan menurut pandangan kita ini orang baik. Dan bayangan kita ini insya Allah masuk surga gitu. Nah yang sekarang yang kita bayangkan diri kita sendiri. Kita bayangkan diri kita sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang hadir ini yang bisa menjamin dirinya saat ini masuk surga Pak? Yang menjamin dirinya udah gak ada kesalahan lagi. Yang menjamin dirinya sudah betul semua perbuatan. Makanya tadi kalau hanyalah sholat saja yang kita akan sodorkan kepada Allah untuk mengharapkan kita ini masuk surga, sedangkan ada ajaran-ajaran lain yang terabaikan bahkan terlanggar oleh kita, kira-kira bisa nggak kita masuk surga? Sholat 5 waktu, satu sholat kita buat 10 menit, 5 kali sholat 50 menit, satu hari 24 jam Pak. Berarti ada 23 jam 10 menit kita ngapain? Dan itu melaksanakan perintah Allah kah atau melanggar perintah Allah? Betul Bapak Ibu? Makanya kita selalu berharap kepada Allah SWT. Seorang muslim itu harus melakukan sesuatu. Setelah dia melakukan kebaikan yang satu, dia harus berpikir kebaikan yang lain. Maka itulah dia paling banyak amalan kita Bapak Ibu adalah muamalah, hubungan kita dengan manusia yang lain. Kita mungkin orang bisnis, kita karyawan, kita seorang majikan yang mempekerjakan orang, itu semuanya muamalah Bapak Ibu. Pinjam meminjam muamalah, sewa menyewa muamalah, mempekerjakan orang. Misalnya Bapak bosnya lalu mencari karyawan, akad kerja ini itu muamalah, jual beli muamalah. Apalagi jual beli itu sudah banyak sekarang macamnya Pak. Nah maka itu perlu diketahui apakah ini sudah benar atau belum. Nah disitulah dia perlu kita mengetahui apa itu hukum muamalah. Maka secara dasar Bapak Ibu, pemahaman muamalahnya adalah satu ajaran syariah yang mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Karena Islam yang diturunkan Allah kan 3 yang diaturnya. Huwa dinul ladzi anzalahu Allah Ta'ala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
litanzimi alaqati khalqi ala khaliqi, litanzimi khaliq ala khaliq, litanzimi ala nafsihi. Jadi agama Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu mengatur hubungan kita dengan Khaliq, kemudian mengatur hubungan kita sesama manusia, dan mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Allah SWT, ini kita berhubungan dengan Allah SWT dalam bidang apa? Akidah dan ibadah. Kenapa ini perlu kita ketahui Bapak Ibu? Supaya kita belum merasa cukup nanti ketika kita sudah merasa, oh saya ini beriman kepada Allah, sudah yakin Allah telah menciptakan saya, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menentukan segala-galanya. Saya tidak boleh protes kepada Allah ketika Allah menakdirkan sesuatu. Ketika perasaan kita seperti itu, kita juga tidak merasa cukup. Kenapa tidak merasa cukup? Itu baru satu jenis ajaran Islam tadi, Pak. Terus kita ikutikan akidah dan ibadah, yaitu kita menyembah Allah. Sholat kita, puasa kita, naik haji kita, ini namanya ibadah, menyembah Allah. Ini baru satu sub. Sudah beryakin kepada Allah, melaksanakan ibadah, ternyata belum lagi melaksanakan Islam totalitas, Pak. Kemudian yang kita masuk yang ketiganya saja sebelum yang kedua, bahwa Islam itu mengatur dengan diri kita sendiri. Adab nih, Pak. Adab makan, adab berpakaian, sopan santun lah. Dengan orang mudah senyum, bicara lembut, selalu menghormati orang lain. Bahkan masyarakat di sekitar melihat dia ini manusia paling baik, karena bicara saja tak pernah menyakiti hati orang. Berjumpa dengan orang selalu dengan wajah yang manis. Sama orang tua dia hormat, sama yang paling muda dia sayang, sama sebaya dia saling menghargai. Ketika ini dilakukan baru dua, dan itu pun dilihat lagi, dia itu melakukannya karena apa? Karena Allah atau karena keuntungan dunia. Contoh nih Pak, keuntungan dunia misalnya, yaitu memang apa namanya, cara orang mendapatkan keuntungan ya, bisnis misalnya, seperti kita pergi ke mall, kita belum ngomong apa-apa, tiba-tiba pelayan toko tuh menawarkan, selamat pagi Pak, atau selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu? Orang luar biasa Pak, kita belum ngomong apa-apa, dia belum mau bantu kita. Itu dasarnya. Kita belum bicara apa-apa di mall itu, dia sudah membantu, kan bagus nih orang ini. Nah, kalau dalam fikih ekonomi itu dipandang, dia melakukan itu karena apa? Nah, sedangkan Islam melakukan itu karena hidroksilabillah, karena hubungan dengan Allah. Tapi kalau hubungan karena untuk mendapat keuntungan, ya keuntungan sajalah dapat dia. Tapi kalau kita lihat dari ajaran Islam tadi, dua hal ini baru dia lakukan, maka ini masih belum total, belum total melaksanakan Islam. Ada yang ketiga lagi Pak. Apa yang ketiga itu? Yang kedua ya, tadi langsung ketiga. Yang keduanya berhubungan dengan manusia dalam bidang muamalah dan ukhuwah. Muamalah itu tadi sudah saya sebutkan, pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, apalagi akad kerja dan lain-lain. Ukhuwah itu apa Pak? Sanksi. Sanksi ini apa? Ketika terjadi kecurangan antara individu kepada masyarakat yang lain. Contoh nih Pak, ada seorang pengusaha dari hasil keuntungan jualannya atau dagangannya itu, dia simpanlah di rumahnya uang tadi, diambil oleh orang lain, diambil, dicuri berarti ya. Datang pencuri ke rumahnya, ini ada ukhuwah namanya, sudah ditetapkan oleh Islam, sudah ditetapkan. Kalau mencuri dipotong tangan. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang kedua ini sudah terlaksana atau belum di tempat kita? Yang kedua nih Pak, jual beli saat ini Bapak Ibu banyak curang atau tak curang? Oh, berarti bukan jual beli semua ini Pak ya, tapi tak tahu ya, oke lah. Pinjam meminjam saat ini Pak, lebih banyak yang bayarnya tambahan atau pas saja bayarnya?
tambahan, Pak. Kalau dia tambahannya ada pembayaran ini, misalnya utang 10 Pak, kita bayar 12 kan, itu di luar ajaran Islam. Kira-kira itu sudah total atau belum Islam yang kita amalkan? Ini dia. Ternyata bukan hanya sekedar belum total Pak, tapi ada dosanya. Dosanya ini mengerikan Pak. Dosanya sangat mengerikan, walaupun dosa lain juga ada, tapi dosa yang muamalahnya dahsyat. Bisa terkategori zalim, bisa terkategori pezina, bisa terkategori memancing azab Allah. Dosanya nih Pak. Jadi dari total muamalah ini, zalim itu misalnya kayak pekerja tadi, dia tidak memberikan upah tepat waktu dan tidak ada informasi, itu zalim namanya. Ketika menyuruh orang atau orang suruh bekerja tak dijelaskan berapa upahnya, ini zalim juga namanya. Pak, saya mau kerja Pak, mau kerja Pak, terserah Pak, bersihkanlah rumput dia. Akhirnya kerjakan, nggak ada sepakat upah di situ Pak, itu zalim juga namanya. Muamalah Bapak Ibu, muamalah Pak. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu kata Allah, ketiga hal ini mesti kita laksanakan. Untuk apa? Agar kita ini betul-betul sebagai seorang muslim. Karena dalam sebuah kaidah usul yang dijelaskan oleh seorang ulama, al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Asal segala perbuatan itu mesti terikat dengan hukum syara'. Apa saja yang kita buat di muka bumi ini itu mesti terikat dengan hukum syara'. Kita bisa mengajari orang harus terikat dengan hukum syara'. Kita mempekerjakan orang harus terikat dengan hukum syara'. Kita jualan harus terikat dengan hukum syara'. Kita meminjam harus terikat dengan hukum syara'. Karena pahalanya besar Bapak Ibu. Jadi kalaulah tadi misalnya kita contohkan orang meminjam dalam Islam itu 10 mesti bayar 10, tapi yang dilakukannya 12. Kalau dia meminta bayarannya 12, ini kan haram hukumnya Pak ya, karena kategori riba. Lalu bagaimana kalau orang meminjam 10 bayar 10, apa haram? Tidak dapat pahala. Karena diperintahkan Allah seperti itu. Jadi bukan hanya kita menghindari dosa, tapi juga dapat pahala Pak. Ini yang kadang tidak tahu kita. Karena amal yang paling banyak kita di muka bumi ini adalah amalan muamalah. Kita contohkan kerja. Orang kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5. Dalam akadnya begitu. Ada orang bekerja, Pak saya kerja, oh ya, kamu kerjanya masuk jam 8 ya, keluar jam 5. Oh baik Pak. Dia amalkan Pak. Jam 8 masuk, keluar jam 5. Jam 8 masuk, keluar jam 5. Ini dapat pahala Pak. Dari berapa jam itu, dari jam 8 sampai jam 5? Kira-kira 8 jam kali ya. 8 jam kira-kira Pak. 8 jam habis waktunya hari itu, tapi menghasilkan pahala. Seorang pedagang Pak, pedagang keluar pagi, subuh mungkin dia keluar ke pasar. Jam berapa dia keluar? Mungkin jam 3 pagi atau jam 6 pagi. Sampai jam 12, ada yang sampai sore. Kalau jam 6 keluar jam 12, berarti 12 jam. Dia seorang pedagang yang dijualnya barang halal, tidak ada di situ kecurangan, tidak ada tipu menipu, tidak dia bohongi pembelinya. Dari jam 6 sampai jam 12 itu berpahala. Kenapa? Allah perintahkan jangan nipu, dia tak nipu. Jangan berdusta, dia tak berdusta di situ. Jangan zalimi pembelimu, tidak dizaliminya, dia amalkan, maka ini jadi pahala. Ini yang menyebabkan selama ini kenapa orang merasa takut bicara yang tidak baik itu di masjid, karena menganggap masjid adalah tempat yang terbaik, sehingga di pasar menganggap tempat tak terbaik, bebas di situ. Atau dia baru tahu sholat yang harus diperbaiki, kalau jualan tak usah diperbaiki, makanya melanggar. Padahal semua yang kita lakukan di muka bumi ini Bapak Ibu kata Allah sudah ada ajarannya yang telah diturunkan Allah, sudah ada ajarannya. Makanya jangan sampai setiap yang kita lakukan itu kita tak mengerti apakah ini boleh atau tidak. Loh bagaimana supaya bisa tahu saja? Itulah kita belajar. Alhamdulillah di masjid kita ini kan ada rutin kajian
fikih muamalah sama Ustaz kita yang sebelum Ustaz Hidayat. Beliau itu memang pakar ekonomi, Bapak Ibu, pakar fikih muamalah. Maka di situ nanti terus menerus kita mengkajinya, maka akan ada rem kita. Jadi kalau kita dapat ujian, kan ini nanti kan hubungan dengan ujian. Kita ujiannya begini Bapak Ibu, bisa jadi bisnis kita turun, kita butuh modal, dipinjam kiri kanan, tak ada yang mau ngasih pinjam Pak. Misalnya saya lah bisnis, butuh modal 30 juta, ada Bapak Ibu yang mau pinjam saya 30 juta tanpa agunan. Nah, ini dia, ada enggak? Itu sulit sekali, sangat sulit. Datang setan yang berbisikkan, Pak, tengoklah, mereka itu orang yang mengerti itu. Ini bapak ini udah ngerti dia bagaimana hukum riba itu, tapi dia tak bisa pinjamkan. Bapak ini juga ngerti, bahkan dia usahanya bagus, tapi dia tak bisa pinjamkan. Bagus bisa jadi habis modal semua kan. Nanti ada lagi belanja barang dimasukkan lagi. Divisi setan, nampaknya tidak ada solusinya. Anda ini sedang masalah, maka lembaga keuanganlah solusinya. Kata si setan, diikuti sama dia. Karena tak mampu menahan, tak tahan ujian Pak. Sehingga ketika dijelaskan tentang riba, ada yang protes Pak. Ustaz, kenapa bicara riba? Saya sejak kecil sudah dengar riba itu, tapi solusinya tidak ada. Betul nggak ucapan itu Pak? Kira-kira masalahnya di mana? Masalahnya di riba itu, solusinya berhenti riba, itu dia solusinya. Oh, gitu Pak. Jadi kita hutang meminjamnya, bayarnya lebih, itu masalah. Solusinya Pak, berhenti. Bukan harus nunggu ada lembaga lain. Saya pernah tanya Pak, Ustaz dari tadi cerita riba, tapi Ustaz tak punya solusi. Ada nggak Ustaz bisa membuat lembaga keuangan lain? Seandainya saya tak bisa bikin, terus Bapak berkecimpung dengan riba tadi, kira-kira selamat nggak dari siksaan di neraka? Kan tidak Pak. Kalau meninggal karena riba tadi, itu bisa bahaya karena dosanya paling kecil Pak. Dosanya itu seperti berzina dengan orang tua. Kalau setuju, kalau 1 dirham sama dengan kalau konversikan uang sekarang ini misalnya 75.000 kita makan riba, itu ditusuk 300 kali dengan pedang di tempat yang sama. Logikanya begini Pak, kan kita belum terasa 300 kali. Gini aja lah, Bapak turun nanti tertanggali terpijak paku. Sakit tak terpijak paku Pak? Sakit. Ustaz, saya terpijak paku. Lalu datang saya cari paku lagi, saya tusuk lagi, mau nggak Pak? Itu baru 2 kali Pak. Gimana dengan 300 kali tadi? Itu bukan pula masuk di dunia, di akhirat besok. Kalau dunia ada kesempatan kita minta apa namanya, minta tangguh, minta apa, minta maaf, macam-macam. Tapi kalau sudah di akhirat tidak ada. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Allah, bahwa ini berhubungan dengan persiapan kita untuk mati nanti. Kita lihat saat ini kematian itu ternyata datangnya tiba-tiba. Tak tahu kita. Orang mati itu tidak mengenal dia umur, usia, jabatan tak mengenal. Dan mati itu bukan karena sakit, betul Pak ya? Mati itu bukan karena sakit Bapak Ibu, tapi karena ajal. Itu jadi maksudnya. Kalau dia karena ajal, sakit atau tidak, dia akan datang. Bahkan kita lihat banyak saat ini umur muda-muda mati. Ada yang memang karena sakit, yang lebih ngeri lagi tiba-tiba datang bencana itu mati. Datang bencana, kita sedang duduk-duduk, datang bencana Pak, mati. Urusan tadi belum selesai, muamalah kita. Jangankan itu Bapak Ibu, jangankan hutang riba, hutang saja kalau dia bandel membayar, dia hutangnya nggak riba, tapi bandel bayar. Pas begitu jatuh tempo, mengelaknya, HP mati, rumah terkunci, datang orang minta, dia ngelak. Maka ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada orang meninggal dunia,
sahabat ini sudah ikut melayat, lalu meminta Nabi menyolatkan. Pada saat itu Nabi menolak. Kenapa? Karena si jenazah masih ada utang. Akhirnya sahabat pergi lagi. Lalu keluarga juga minta, nih kalau Nabi menyolatkan, datang lagi sahabat tadi. Ya Rasulullah, keluarganya minta untuk menyolatkan. Apakah dia masih punya utang? Masih ya Rasulullah. Aku tidak menyolatkan saja, menyolatkan. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali datang lagi, masih ada utang. Masih ya Rasulullah. Kalian saja menyolatkan. Akhirnya adalah sahabat inisiatif. Berapa utangnya? Cuma 2 dinar, 2 dirham. Dibayarkan oleh dia, kemudian datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan sholatkan jenazah itu. Apakah dia masih punya utang? Tidak, Rasulullah sudah lunas, baru Rasulullah. Begitulah Pak dalam Islam ini. Jadi Bapak Ibu kan Allah, ini begitulah pentingnya kita. Kenapa kita harus mengkaji muamalah? Karena ini memang terikat dengan hukum syara. Kemudian Bapak Ibu, di samping tadi terikat dengan hukum syara, bahwa muamalah ini juga untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat itu yang sibuk terus. Karena dia kan ini kan ada orang sibuk itu hutang terus barang, habis hutang ini bayar hutang lagi, usahanya banyak tapi untuk bayar hutang semuanya, sehingga dia tak sempat silaturahmi. Ditegur orang pun nyawanya sekilas saja, tak nampak harmonisnya, kurang silaturahminya, karena dia sibuk membayar hutang. Saya punya juga keluarga seperti itu dulu Pak. Sekarang alhamdulillah tidak seperti itu lagi. Kalau jumpa tuh ceritanya utangnya tak ada lagi. Keluarga saya sendiri. Keluarga saya sendiri, adik lah sama saya levelnya. Oh itu dulu cerita utang terus. Usaha ini banyak Pak. Kalau dibandingkan pendapatannya dia dengan kita itu banyak dia lagi. Tapi dia dapat banyak itu baru utang semuanya. Sekian ratus juta harus dibayar. Jadi kenapa kita perlu tahu Pak, untuk menjaga keharmonisan Bapak Ibu. Kemudian untuk keakraban antara ayah dan ibu di rumah tangga, suami istri Pak. Kalau hutang-hutang kan hutang banyak nih Pak, di keluarga itu kurang harmonis. Karena sedikit suaminya menung, gimana lagi cari peluangnya, kan gitu untuk membayar hutang. Akhirnya bercerita, bercengkerama untuk jalan-jalan bersama itu sudah sulit. Karena hidupnya dari pagi sampai malam mikirkan hutang. Karena dia tidak mendapatkan salah satu informasi tentang bagaimana sebenarnya menata kehidupan sesuai Islam. Karena hutang itu bukan solusi. Hutang itu kan masalah. Buktinya negara kita kan masalah sekarang karena hutang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin harmonis, ya jangan berhutang. Cuma tak berhutang Ustaz. Hidup ini kalau tak hutang, bisnis tak jalan, kan ada gitu. Itu semuanya adalah bisikan. Hutang itu kok bisa satu aja sebabnya, karena kebutuhan. Kalau udah karena keinginan, apalagi karena gengsi, itu udah payah Pak. Kalau keinginan kan ada nih. Kita punya kendaraan satu, ingin 2, nah itu namanya keinginan Pak. Duit tak cukup. Ternyata ada lagi, dikasih kita iming-iming ringan bunganya nih. Bunganya hanya sekian persen, tak sampai 10. Tergoda lagi Pak, utang lagi. Hidup kita penuh dengan utang, mati karena utang. Jadi untuk menjaga keharmonisan, disitulah pentingnya kita mengetahui fikih muamalah itu. Kemudian apalagi yang ketiga, untuk menciptakan rasa hormat kepada orang lain. Jadi bukan lagi diukurnya uang. Kalau orang yang dulu Pak, maksudnya kalau orang yang berutang itu rasa hormatnya tidak kurang, itu beda. Saya ceritanya Bapak ini ada nggak untungnya kan gitu jadinya. Saya ngobrol dengan dia ini ada nggak manfaat keuntungannya? Kalau tak ada keuntungannya, untuk apa saya cerita? Jadi rasa hormat itu kurang. Kalau dia mau jumpa dengan orang yang bisa memberikan keuntungan, makanya kawannya itu orang-orang yang memberikan keuntungan saja. Sama orang biasa jarang berkawan. Karena tak menganggap itu bagian dari ibadah.
Karena dalam pikiran ini materi semua Pak, duit kan gitu. Karena tak memahami bagaimana sebenarnya kita ini dalam kehidupan bermuamalah. Jadi Bapak Ibu Allah, itulah pentingnya kita mempelajari muamalah. Yang paling penting lagi tadi adalah bagian persiapan kita menuju kematian. Mungkin ada yang mau diskusikan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu. Kalau udah langsung untuk meminjam sudah berjangka 10 tahun, mau bayar untuk sekali 3 tahun, itu tahun lagi masih kontrak. Sedangkan ini awak umur ada lanjut mana ini sudah tidak selesai utang, saya dibayar oleh pengguna asuransi. Apakah ini masuk-masukkan riba? Iya, itu luar biasa Pak. Jadi kita ada minjam atau melakukan muamalah lah 10 tahun masa utangnya, terus dan biasa kan dalam perjanjian itu kalau kata orang Melayu pendek umum asuransi bayar itu belum selesai Pak. Karena makanya ini muamalah asuransi ada lagi itu nanti ketentuan hukum. Karena asuransi itu adalah menjamin sesuatu yang tak pasti kan. Karena dalam Islam itu kan dua yang bisa diakadkan. Yang pertama barang, kemudian jasa. Asuransi ini bukan barang, bukan jasa. Perjanjian ada. Dalam itu, jadi itu salah satu ide ekonomi yang dilancarkan orang kapitalis, orang kafir itu kepada kita. Karena dalam Islam kalau berhutang belum lunas Pak, ya belum lunas. Asuransi itu siapa? Kan gitu Pak. Kecuali ini, misalnya Bapak berhutang jangka 10 tahun, terus takdir Allah menentukan tak bisa kita membayar sampai 10 tahun, karena 3 tahun dah habis dah. Maksudnya tak bisa kita bayar lagi. Maka itu akan ditanggung jawab ahli waris atau ada orang yang menjaminkan orang. Jadi jaminan itu Pak bisa barang orang. Jadi bukan, karena asuransi itu kan bukan barang, bukan orang pula. Ada nama orang asuransi Pak, ada. Jadi maksudnya secara muamalah itu jadi gini. Memang ini harus khusus pula bahas asuransi ini. Tapi sekilas saja Pak, asuransi itu secara akad dalam Islam ini udah batil karena dia bukan barang, bukan jasa. Ya. Dan itu pun dari hasil premi kita tadi kan, hasil pembayaran ada disisihkan atau dari orang lain. Makanya dalam Islam tidak ada istilah asuransi syar'i, tidak ada. Itu tidak. Tidak oleh ahli waris, tidak perlu membayarkan lagi setelah menikah sana itu tak boleh. Tidak oleh asuransi. Itulah dia Pak jebakan Batman-nya. Jadi kita merasa itu lunas. Mungkin ya secara tertulis saja lunas, tapi di pandangan Allah kita belum lunas. Itu bahayanya. Kita kan bukan hanya memang muamalah pada Allah juga, kan itu. Kita belum lunas. Jadi makanya, jadi untuk untuk menelusuri sampai ke sini nanti, itulah dia memang ada tahapan kajian muamalah itu, supaya kita tahu tadi sekilasnya itu Pak, bahwa asuransi itu membayari kita misalnya apa aja lah kejadiannya. Kan ada Pak orang yang asuransi tabrak mati dapat asuransi sekian, itu mungkin ya jaminan itu kan sebenarnya tidak masuk dalam Islam. Pembayaran tadi sudah batil ya. Nah yang mengerikan lagi utang, perasaan kita sudah lunas, tapi di hadapan Allah belum lunas. Karena yang namanya berutang, bapak utang saya, bapak lah bayar pada ahli waris. Akan itu kan. Ya. Karena pun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila ini umpamanya kamu mati,
Ya kita habis sampai di situ selesai. Karena ada kata-katanya itu sudah ada kan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Tidak ada lagi habis, tidak ada bayar lagi habis. Oke. Sudah diucapkan bahkan sudah tanda tangannya. Oke, baik. Misalnya saya berutang dengan Bapak nih, utang saya 10 juta. Jadi ini berarti tidak cerita asuransi Pak ya? Berarti cerita kita nih ya? Tidak, ada asuransi tadi Ustaz. Itu dia masalahnya. Jadi bukan Bapak itu yang berakad dengan saya, tapi ada pihak lain. Pihak lain yang tak jelas tadi. Jadi kalau saya dengan Bapak, misalnya Bapak, saya berutang Bapak 10 juta. Jangka pembayaran 10 tahun, 10 bulan. Jadi Ustaz, saya pinjamkan 10 juta, terserah bayar kapan. Tapi kalau seandainya separuh perjalanan Ustaz meninggal dunia, saya sudah ikhlaskan. Itu baru benar. Ada Bapak penjaminnya, orang yang jelas. Kan gitu. Itu baru betul akad Pak. Jadi gini, konsep dalam Islam tuh masalah akad. Jadi muamalahnya ada akad ya. Akad itu kan ada akidain namanya. Dua orang yang berakad, ya kan? Berdua orang berakad, saya dan Bapak. Terus ada barang yang diakadkan. Barang yang diakadkan ini halal. Kayak utang kan halal tuh, boleh selama tidak dibuat perjanjiannya lain. Oke? Jadi setelah ada akad, kemudian ridho, kan gitu Pak. Ada ijab kabul ya, silwa, ada ijab kabul. Setelah itu udah, itulah dia akad. Nah, yang penting syaratnya yang jelas barangnya atau jasanya ini ada halal. Tapi kalau dia yang diakadkan itu bukan barang bukan jasa, maka ini batil. Tiga kan dalam Islam itu ada batil, ada fasad, ada fasakh. Jadi walaupun sesuatu yang disepakati tidak itu kata kuncinya, tergantung apa yang disepakati. Kalau itu barang yang dihalalkan, boleh lah. Tapi kalau barang itu tidak halal, tidak boleh. Gitu ya. Gitu. Tapi memang nanti khusus membahas tentang asuransi biar lebih jelas faktanya. Tapi secara umum gitu Pak. Karena kita kan dari dulunya dakwah ini kan ada dua, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang kita kebanyakan dakwah ini yang kita dengar amar ma'ruf aja. Nahi munkar ini tidak banyak yang megang ini yang menyampaikan. Nah, ini mengapa terjadi seperti ini kan? Kalau nahi munkar nanti bertabrakan dengan penguasa kadang-kadang. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi, mengapa kita tidak mau melakukan? Seharusnya kalau tidak berlebih, tidak seimbang. Kan kata-kata itu kan seimbang tuh Ustaz. Amar ma'ruf nahi munkar. Ibarat pesawat nih, sayapnya itu seimbang supaya bisa terbang kan? Nah ini tidak seimbang. Amar ma'ruf terus saja. Nahi munkar tak ada. Nah ini yang jadi persoalan. Apa sebabnya ini Pak? Apa sebabnya? Karena kita mau masuk surga gitu kan? Iya benar Pak. Jadi ya tentu ini tidak lepas dari mafhum ya. Mafhum itu pemahaman. Tahu orang kadang kan gini Pak, ada tahapan kita itu kadang tahu tapi belum paham. Semua orang tadi tahu kalau ini munkar. Tapi kenapa enggak dilarang atau tidak disebutkan ya jangan sini gitu. Tapi yang ada ayolah kita begini kan itu anjuran yang lebih banyak Pak. Ayo begini kepada amalannya. Karena kadang bisa jadi ya, bukan menuduh Pak ya, bisa jadi belum mafhum. Terus atau tidak mau risiko. Ada sebab begitu, tak mau risiko. Cerita misalnya kita tentang mengurangi timbangan kaji kan tidak boleh mengurangi timbangan, itu namanya nahi munkar Pak. Dan ini maaf cerita misalnya kita dihadiri oleh para pedagang yang begitu, jadi bakal tak diundang lagi dengan itu. Jadi orang yang tadi dakwah itu tidak peduli dia mau diundang atau tidak, kan gitu. Yang jelas disampaikan paling tidak gini Pak, karena masing-masing kita orang yang tahu itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti hujahnya harus ada.
Di tempatmu itu banyak orang melakukan maksiat, apa yang kau lakukan? Sudah saya dakwahkan, kan ada jawaban kita. Tapi di tempatmu ada banyak maksiat, apa yang kau lakukan? Saya sudah mengajarkan sholat saat, apa hubungannya gitu? Kau masih maksiat, kau biarkan gitu. Jadi kadang ada yang tidak merasa kalau tidak menjelaskan nahi mungkar itu merasa tidak apa-apa gitu. Itu namanya mafhum dari Pak, perlu mafhum. Sedangkan kita harus menjelaskan itu dalam rangka untuk menyelamatkan kita juga. Seorang dai itu cara menyelamatkan dirinya menjelaskan dua-duanya, kan gitu. Ma'ruf jelaskan dan apresiasilah orang yang melakukan amar ma'ruf. Kemudian salah satu bentuk kasih sayangnya sama orang yang mungkar, mengingatkan ini mungkar, bahayanya ini, kamu harus keluar. Tentu tak sekali dua kali itu kan. Sebagaimana orang yang berbagai macam golongan Islam cara mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, banyak caranya. Jadi apa sebabnya? Itu tadi bisa jadi risiko. Padahal kan risiko ini sudah pasti, Pak. Risiko tertinggi itu apa, Pak? Mati kan? Itu risiko tertinggi. Mencegah mati, tak dicegahnya mati juga ya. Bagus dicegah, kan gitu. Jadi kalau pandangan kami pribadi bisa jadi pemahaman dan juga takut resiko barangkali. Atau yang tadi kan dakwah itu sebenarnya bukanlah apa yang mau didengar masyarakat, tapi dakwah itu apa yang harus didengar masyarakat. Itu bedanya. Kalau mau itu kan ya lama aja Pak ya. Tapi yang harus itu kadang jarang. Tapi kita tidak pula, oh saya sudah benar-benar. Intinya bisa jadi ada yang lain itu caranya berbeda. Bisa jadi ada bayangan dengan menyuruh yang ma'ruf ini otomatis nanti lama-lama kemungkaran hilang. Bisa jadi kan. Tapi pandangan kita kalau tak jelaskan kemungkaran kapan orang tahu kan gitu. Itu mungkin Pak. Jadi Ustaz ada juga yang mengatakan kan melarang pada perdakwaan nahi mungkar, ada berjenggot teroris, karena jingkrang teroris, nah itu pondok pesantren sarang teroris. Nah ini kalau menurut saya itu model-model PKI gaya baru gitu Ustaz, kalau gitu itu ngomongnya. Kita tak boleh terpengaruh karena memang orang tak suka pada Islam itu macam-macam dibilangnya. Dan Nabi Luan bilang kan kita PKI, PKI kan. Iya. Jadi tak usah takut. Karena ketika kita melakukan kebaikan, kita hanya mengharap penilaian dari Allah. Ya kan? Allah lah yang menilai kita. Kalau ada orang bilang jenis apa, itu sudah terjadi masa Nabi. Nabi bilang tukang sihir, siapa yang bilang itu? Abu Jahal lah apa? Macam masa Fir'aun, apa yang dibilang oleh Musa kan? Tentang Musa, dia hina, dia macam-macam lah. Tukang sihir juga. Itu sudah ada zaman dulu. Namun modelnya sekarang. Kalau dulu mungkin pakai bahasa Arab ya, kalau sekarang bahasa satu lisannya. Berarti sekarang ini pengunjung gaya baru. Mudah-mudahan gitu. Tapi intinya kita yang tadi Muslim itu agak ujian, Pak. Itu ujian, tak usah khawatir kan? Karena Nabi kita pun diuji. Kalau kita ingin ikut Nabi, tentu kita harus diuji. Dan itu permintaan kita sebenarnya, Pak. Kita dapat uji itu permintaan kita. Setiap hari kita baca Al-Fatihah itu ada di situ agar kita diuji. Apa bacaannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada atas mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, para syuhada, para tabi'in. Apa yang mereka alami semasa hidupnya? Kena ujian. Kita ingin jadi mereka, ya dapat ujian tadi. Betul enggak? Itu dah kita minta. Ahli kalau kena ujian sabarlah. Para solihin, apa mereka alami selama hidup? Imam Syafi'i soleh apa? Soleh. Apa yang dialami Imam Syafi'i? Dia itu pernah diikat lehernya ini, ditarik dari Cordoba itu karena dituduh mengamalkan Syiah. Itu kita minta kan dan waktu baca Al-Fatihah kita sholat. Terus kita dapat ujian. Dibilang teroris lah, radikal macam-macam kan. Seserah dia bilang apa. Yang penting kita berharap kita ini hamba Allah. Kan gitu Pak. Sampai-sampai kan saya ingin cerdas sama Islam, saya tak apa-apa bilang radikal, ramah, terdidik dan berakal kan gitu. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Ada satu Iya. pertanyaan saya ini mungkin
soalan yang bukan. Apa hukumnya itu, Ustaz? Ya. Makanya dalam hadis Nabi juga begini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya, siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangannya. Tangan ini tidak mesti juga tangan langsung waktu jurang, tidak kekuasaan. Mungkin dia ketua RT di kampung itu banyak penjudian, dia turun tangan. Kita yang terakhir aja, Ustaz. Kita yang terakhir aja lagi. Kebanyakan yang terakhir tuh. Kemudian ini tadi yang kedua, Pak, bisa dilakukan semua orang. Kalau ini mesti familisan dakwakan. Yang begitu bisa terjadi lakukan. Yang lebih banyak yang dilakukan. Yang ketiga, Pak Ilham Stati, Zalika Afli Iman. Jadi dia hanya mendiamkan. Ternyata mendiamkan kemaksiatan itu selemah-lemah iman. Level iman kita paling lemah. Berarti itu hampir tak ada iman nanti. Kalau lama-lama terikat pula ke situ. Kan gitu, Pak. Jadi makanya bagaimana hukumnya? Ini perlu khawatirkan jangan sampai level kita itu ad'aful iman itu. Ad'af itu kan kalau dalam bahasa Arab isim tafdil ya, maknanya paling lemah. Paling lemah batu. Kalau ada paling bawah batu dasar betul. Kan gitu. Paling lemah, ini ada orang lemah, paling lemah batu itu bawah lagi. Sikit lagi lah itu, Pak. Kan itu. Makanya sikapnya harus khawatir. Walaupun makanya kan ada ucapan kulil haq walau kana murran. Sampaikan walaupun pahit rasanya. Itulah level yang kedua. Sampaikan, dakwahkan walaupun nanti risikonya banyaklah cacian macam-macam seperti tadi. Tapi kalau kita fokus kepada Allah, takkan kita pedulikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, Pak. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan bertemu jenis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.